Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kisah seram, dan mari langsung saja kita mulai ceritanya. Terlihat wajah sumringah Marni mengingat beberapa bulan lagi anak sulungnya akan dipersunting oleh laki-laki mapan di kampungnya. Marni menuju dapur untuk menyiapkan makan malamnya. Lastri masih ragu. Apakah ini keputusan yang sudah benar? Tapi jika dipaksakan, dia tidak akan bisa hidup dengan bersuamikan Aryo, seorang duda kaya di kampungnya itu. Namun jika pernikahan dibatalkan, hal ini akan menjadi pergunjingan orang sekampung yang sudah hafal dengan perjalanan hidup Lastri dan sepertinya akan sangat menyakiti hati kedua orang tuanya. Lastri adalah wanita berusia 33 tahun yang belum menikah. Dia harus menerima stigma negatif dari warga kampungnya hanya karena ia masih belum bersuami dan masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Tak ada yang salah dengan Lastri. Dia cantik juga pintar, namun nasib malang sepertinya sedang berada di pihaknya. Selepas SMA, Lastri memutuskan untuk bekerja guna meringankan beban kedua orang tuanya yang masih kesulitan menanggung biaya hidup. Ditambah orang tuanya harus mencari biaya sekolah untuk kedua adiknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Namun berbeda dengan Andi, pacar Lastri saat itu memutuskan untuk melanjutkan kuliah ke kota dan menjanjikan dia akan kembali untuk mempersunting Lastri bila sudah lulus kuliah dan telah mendapatkan pekerjaan tetap. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya semakin erat meski jarak memisahkan. Teknologi yang kian maju memudahkan keduanya untuk tetap berkomunikasi dan saling memberi kabar satu sama lain. Bahkan uang gaji Lastri pun sengaja dia sisihkan sedikit untuk membantu biaya kuliah kekasihnya itu. Tidak ada yang merasa aneh akan hal tersebut. Bahkan ibunya Lastri pun tak pernah merasa keberatan, karena ia berpikir itu juga demi kebaikan masa depan putrinya. Andi adalah seorang pemuda yang dia kenal sejak kecil, yang tak lain adalah anak dari sahabat Marni. 4 tahun menjalin hubungan dengan hanya bertatap muka saat lebaran tiba, tak membuat hati Lastri risau. Dia yakin Andi adalah jodoh yang Tuhan berikan untuknya, hingga dia terpaksa menolak beberapa pinangan yang datang selama kurun waktu itu. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak ibarat kata pepatah. Hubungan keduanya harus kandas di tahun ke-6 saat tiba-tiba Andi mengirimkan undangan pernikahannya dengan wanita lain. Rasa sakit hati yang ditinggalkan Andi membuat Lastri tenggelam dalam kesibukan dan memutuskan untuk fokus bekerja sampai bertahun-tahun lamanya. Sampai di penghujung tahun lalu, Lastri harus menerima pil pahit lainnya. Perusahaan tempat dia bekerja mengalami kebangkrutan. Dia di PHK saat usianya sudah menginjak 32 tahun. Gaji yang selama ini dia berikan kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka telah habis tak tersisa. Ayahnya yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga selama belasan tahun kini sudah tak berdaya dan sepertinya pinangan dari Aryo adalah jalan satu-satunya yang dimiliki Lastri untuk bertahan hidup. Nama Aryo tidaklah asing di telinga Lastri. Seorang duda kaya berusia 36 tahun yang telah ditinggal mati istrinya. Istri Aryo meninggal 3 tahun yang lalu dan kematiannya masih menjadi pergunjingan warga di kampungnya hingga saat ini. Aryo kembali ke kampung halamannya beberapa bulan yang lalu untuk tinggal dan menetap di sana lagi. Dan dalam kurun waktu yang singkat itu pula, dia datang ke rumah Lastri dan berniat meminangnya. Tentu saja pinangan itu disambut baik oleh Marni, ibu dari Lastri. Dia abaikan gosip yang beredar dan tetap merestui pinangan Aryo untuk putri sulungnya. Marni mengambil centong nasi dan memberikannya kepada Saiful, suami sekaligus ayah Lastri. Saiful bertanya kepada Lastri dan memastikan apakah ia yakin dengan pilihannya. Lastri pun mengangguk lirih. Malam semakin ramai saat Dewi, adik perempuan Lastri, datang ke rumah dengan membawa tas besar dan menggendong Arif anaknya. Seolah pemandangan ini sudah biasa terjadi. Dewi seringkali bertengkar dengan suaminya, yang membuatnya harus menginap di kamar Lastri. Dewi langsung masuk kamar Lastri tanpa basa-basi. Lastri tak menghiraukan tingkah Dewi itu.
Dia langsung pergi keluar dan meninggalkan adik juga Arif, keponakannya itu di dalam kamar. Dia berjalan dan duduk di teras depan rumahnya. Dia mendengar sayup ibunya sedang berbicara di telepon. Ibunya sedang berbicara dengan adik bungsunya yang sedang berkuliah di kota. Dari percakapan yang Lastri dengar, ibunya punya harapan yang sangat besar bahwa pernikahan Lastri akan merubah hidup keluarganya menjadi lebih baik. Lastri tertunduk lesu. Semua orang bertumpu padanya dan untuk kesekian kalinya dia harus berkorban perasaan lagi. Selagi masih betah duduk di teras, Lastri dikejutkan oleh sepasang mata yang mengintainya dari balik pohon mangga. Semakin lama sepasang mata itu bertambah semakin banyak, hingga Lastri berdiri dan bersiap untuk lari masuk ke dalam rumah, sampai akhirnya dia terjatuh karena menabrak sesuatu. Dia melihat di depannya tengah berdiri sosok wanita bergaun merah dengan darah di sekujur tubuhnya. Sorot matanya yang tajam seakan ingin menantang perang kepada siapapun yang ada di depannya. Sosok itu memiringkan kepalanya, menoleh pada Lastri yang bersimpuh tak berdaya dicekam kengerian. Sosok itu tertawa menyeramkan, dan sekejap kemudian sosok itu menghilang, sedangkan Lastri masih terduduk dengan tubuh menggigil karena ketakutan. Perlahan ingatan itu datang lagi. Dia adalah sosok yang sama dengan sosok yang tempo hari ia lihat di rumah Aryo. Lastri kemudian berdiri dan bergegas masuk ke dalam rumah dengan hati risau. Sosok itu terus muncul dan gangguan demi gangguan selalu datang silih berganti di setiap malamnya. Lastri kemudian mengirim pesan kepada Aryo. Dia meminta Aryo untuk segera menemuinya. Malam itu, Lastri habiskan untuk zikir dan sholat malam. Dia panjatkan doa untuk dirinya dan keluarganya, memohon pada Sang Pencipta agar dijauhkan dari hal-hal buruk yang akan menimpanya. Saat menjelang malam, Lastri terbangun dari tidurnya dengan keringat yang mengucur deras. Dia melihat di sampingnya masih ada Dewi dan keponakannya. Dalam mimpi itu, Lastri melihat seorang wanita merintih kesakitan sambil bersimpuh di depan suaminya. Sang suami tak bergeming sama sekali. Dia seakan memandang jijik pada istrinya itu. Suaminya berkata jika istrinya itu pantas mati karena sudah menipunya. Wanita itu terus menangis tanpa henti, hingga air matanya berubah menjadi darah, dan kedua bola matanya berubah menjadi hitam pekat. Dalam sekejap, dia menengok ke arah Lastri yang sedang mengintip dari balik tirai. Ia berkata, kalau Lastri adalah target selanjutnya. Lastri beristighfar saat dia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Lastri beranjak ke dapur untuk mengambil air minum. Langkahnya terhenti saat dia melihat ada seseorang di dapur yang berada di sebelah kamar mandi. Sesosok wanita yang membelakangi Lastri dan tengah menghadap pintu belakang. Lastri mengira itu ibunya. Kemudian ia bertanya, namun tidak ada jawaban. Perlahan Lastri menghampiri wanita itu. Sesaat wanita itu hendak menoleh, tapi tiba-tiba bahu Lastri ditepuk dari belakang. Lastri kaget saat yang ia lihat orang yang menepuknya tadi adalah ibunya sendiri. Bu Marni pun segera masuk ke dapur dan sosok wanita yang Lastri lihat tadi telah hilang. Gangguan demi gangguan yang Lastri alami tak pernah sekalipun dia bicarakan kepada keluarganya. Dia merasa takut jika apa yang telah dialaminya itu hanya halusinasinya saja. Hari itu Lastri dan Aryo berjanji untuk ketemuan di luar setelah sebelumnya Lastri meminta untuk tidak membicarakan kepentingannya di rumah. Aryo melihat Lastri yang duduk dengan tatapan kosong. Keduanya nampak masih begitu canggung karena mungkin ini adalah pertemuan ketiga mereka setelah Aryo datang ke rumah untuk melamarnya. Lastri berkata bahwa ia ingin tahu alasan yang sebenarnya kenapa Aryo ingin menikahinya. Dan ia ingin tahu tentang pernikahan Aryo sebelumnya. Karena sampai saat ini Lastri masih belum tahu banyak tentang Aryo. Dia tak tahu harus mulai dari mana karena hal-hal yang dialaminya belakangan ini di luar nalar manusia. Namun Lastri yakin semua itu ada hubungannya dengan kehidupan Aryo sebelumnya. Dan alasan dia memilih Lastri di antara sekian banyak wanita di luar sana. Aryo menghela nafas, mencoba memilah kata agar apa yang akan dikatakannya tak salah diartikan oleh Lastri. Lalu Aryo menceritakan kalau istrinya meninggal 3 tahun lalu. Aryo pun tidak tahu istrinya sakit apa, karena setiap kali berobat, jawaban dokter selalu sama.
Tidak ada penyakit yang serius. Sudah dicoba pengobatan apapun, tapi tidak sembuh juga. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Setelah itu, Aryo tidak menikah lagi dan memilih fokus dengan bisnisnya di kota. Sampai akhirnya ia mendapat kabar kalau ibunya sakit dan memutuskan untuk pindah ke desa lagi. Dan setelah Aryo tahu Lastri belum menikah, ia nekat untuk langsung melamar Lastri. Semenjak SMA, Aryo sudah naksir pada Lastri. Tapi karena waktu itu Aryo sudah mau lulus dan Lastri baru masuk kelas 1, jadi mereka jarang bertemu. Ditambah Aryo juga meneruskan kuliah ke kota. Itulah jawaban Aryo atas pertanyaan Lastri. Lastri juga menanyakan tentang istri Aryo. Aryo mengatakan kalau istrinya berasal dari kampung di pulau seberang. Dia anak perantauan juga. Kemudian Aryo menghentikan pembicaraan mereka. Ia tidak ingin membahas itu, dengan alasan dia sudah berusaha untuk melupakan itu semua. Lastri mengangguk dan mereka menghabiskan sisa siang itu dengan memperbincangkan hidup mereka masing-masing. Gangguan yang dialami Lastri tak kunjung reda. Setiap malam ada saja yang mengusik ketenangan hidup Lastri. Dari suara ketukan sampai suara tangisan perempuan dari samping luar kamarnya. Namun dengan komunikasi yang lancar dan sikap Aryo yang sangat peduli serta perhatian padanya mampu menepis semua keraguan Lastri dan membuat ia memantapkan diri untuk menikah dengan Aryo. Lastri sadar, di usia yang sudah kepala 3 seperti sekarang akan sulit rasanya mendapatkan jodoh lelaki yang mapan dan sebaik Aryo. Saat keluarga Lastri sedang menyantap makan malam, Dewi mengatakan kalau ia mendengar gosip tentang Aryo. Menurut gosip yang beredar, mantan istrinya meninggal karena dijadikan tumbal usahanya. Ia khawatir Lastri menjadi korban berikutnya. Karena jika Aryo ingin menikah lagi, tentu dia akan memilih wanita yang lebih muda. Seketika Pak Saiful menggebrak meja dengan keras sampai semua orang terkejut dibuatnya. Ia menyuruh Dewi untuk kembali kepada suaminya. Ia mengatakan kalau Dewi sudah cukup membuat keluarganya malu akibat perbuatannya. Dewi memang merasa jika orang tuanya lebih menyayangi Lastri daripada dirinya. Karena Lastri dianggap sebagai ladang uang. Bahkan saat Lastri sudah tidak bekerja pun, orang tuanya memaksa untuk menikahkannya dengan duda kaya itu. Muka Bu Marni merah padam. Ia berdiri dan hendak menampar Dewi, sampai akhirnya Lastri keburu memegang tangan ibunya itu dan mencoba menenangkannya. Lastri mengatakan sudah terlalu banyak masalah di keluarga ini, dan ia tidak ingin menambahnya lagi. Lastri menegaskan kalau ia menerima pinangan Aryo atas pilihannya sendiri. Seketika semuanya terdiam. Dewi pergi berlari masuk ke kamar Lastri. Pak Saiful tertunduk dan menahan tangis. Bu Marni yang masih berdiri dipapah Lastri untuk duduk kembali. Mereka melanjutkan makan malam tanpa ada suara. Malam itu Lastri tidak tidur di kamarnya dan memilih tidur di sofa. Ia membiarkan Dewi sendirian di kamarnya agar merenungi kesalahannya. Hawa dingin mulai menusuk tubuh Lastri. Ia lantas menarik selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Namun selimut itu seperti tertahan oleh sesuatu. Ia lantas bangun, namun tidak ada yang menghalangi. Lastri kembali tidur dan mencoba menarik lagi selimutnya. Namun lagi-lagi masih sulit. Dia kembali bangun dan masih tak menemukan penyebabnya. Sampai dia kembali merebahkan tubuhnya. Namun betapa kagetnya ia saat ada sosok wanita tepat di atas tubuhnya. Wajahnya hancur dengan darah yang bercucuran, membuat Lastri histeris ketakutan. Ia berusaha untuk berteriak, namun suaranya tak kunjung keluar. Makhluk itu menatap Lastri dengan tajam. Sekuat tenaga Lastri mencoba memejamkan matanya, namun usaha itu sia-sia. Seakan Lastri dipaksa untuk terus melihat sosok itu tepat di depan wajahnya. Sampai akhirnya tubuh Lastri diguncang-guncang dengan keras oleh seseorang hingga dia tersadar. Lastri tersadarkan oleh ayahnya saat ayahnya melihat Lastri mengerang seperti kesakitan. Lastri bangun dengan nafas yang tersengal-sengal. Pak Saiful yang merasa ada yang ganjil pada sikap anak sulungnya itu mencoba menebak sesuatu. Ayahnya memahami jika Lastri menerima pinangan Aryo atas desakan ibunya. Ia menyuruh Lastri untuk tidak memaksakan pernikahannya jika Lastri tidak suka. Ayahnya menasihati Lastri untuk benar-benar yakin jika Lastri sudah siap menerima Aryo sebagai imam dan siap melayaninya sebagai seorang istri.
Lastri menatap tajam wajah ayahnya. Seraya berkata kalau ayahnya tidak perlu khawatir. Memang awalnya Lastri tidak menyukai Aryo dan menerima pinangannya karena desakan ibu. Namun setelah Lastri mengenalnya lebih jauh, ternyata Aryo orang baik. Dia mau menerima kekurangan Lastri. Meski rasa cinta itu belum tumbuh, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu, Lastri akan membalas perasaan Aryo. Ucap Lastri yang mencoba menenangkan ayahnya. Lastri kemudian menyuruh ayahnya kembali tidur. Selepas ayahnya masuk ke kamar, Lastri kembali duduk terdiam. Dia yakin apa yang barusan dia alami bukanlah mimpi ataupun halusinasi, tapi benar-benar nyata. Lastri beranjak dari sofa dan berjalan menuju kamarnya. Di saat dia membuka pintu kamarnya, dia melihat Dewi duduk di tepi kasur sambil berkali-kali mengusap air matanya. Lastri kemudian menghampirinya. Ia mengatakan kalau Dewi sudah kelewatan. Tidak sepantasnya Dewi berkata seperti itu kepada orang tuanya. Dewi pun meminta maaf atas kehilafannya. Lastri tentu sudah tahu apa yang akan dikatakan Dewi. Gosip itu sudah menyebar ke seluruh kampung. Gosip tentang istri Aryo yang mati secara mengenaskan. Seluruh tubuhnya dipenuhi nanah dan berbau busuk, membuat tak satupun orang yang tahan untuk berada di dekatnya. Bahkan tak ada pelayat yang tahan di dalam rumah duka lebih dari 1 jam, karena bau busuk yang kian menyengat. Awalnya Lastri juga curiga, namun dia berusaha untuk tidak menggubris gosip itu dan mencoba meyakinkan diri untuk tetap percaya pada Aryo. Esoknya Lastri memberitahu ibunya jika Aryo akan berkunjung ke rumah. Ibunya pun merespon dengan semangat. Malam itu pun tiba. Aryo datang dengan mengendarai motor Vespanya. Dia disambut dengan penuh kehangatan oleh keluarga Lastri. Aryo mencoba mengakrabkan diri yang dibalas senyum oleh Bu Marni. Bu Marni membuka percakapan dengan memuji Lastri. Ia mengatakan kalau Aryo tidak perlu khawatir, karena Lastri anak yang baik dan penurut. Bahkan selama Lastri masih kerja, Lastri yang membiayai sekolah adik-adiknya. Penjelasan Bu Marni dibalas diam oleh Aryo. Aryo sesekali melirik Lastri yang tertunduk. Aryo yang duduk tepat di samping Lastri, meraih tangan calon istrinya dan digenggamnya dengan erat. Ia meletakkan di pahanya yang terhalang meja, mencoba menguatkan hati calon istrinya itu. Ia mengatakan, jika Lastri sudah menjadi istrinya, ia akan memperlakukan Lastri sebaik mungkin. Pak Saiful tersenyum simpul. Bu Marni seharusnya senang, namun apa yang Aryo katakan justru seakan memukul jantungnya. Seakan Aryo dengan tanpa sengaja telah mengetahui jika Lastri selama ini hanya diperlakukan seperti sapi perah di keluarga ini. Tak berselang lama, Aryo pun pamit pulang dan Lastri mengantarnya sampai pintu depan. Aryo sempat memuji Lastri. Ia tidak menyangka Lastri bisa kuat dan tegar menjadi pondasi keluarganya. Ia berjanji setelah mereka menikah, giliran dia yang akan membahagiakan Lastri. Lastri tetap berdiri sampai motor Vespa yang dikendarai Aryo mulai menjauh dari halaman rumahnya. Sebelum dia sempat berbalik, Lastri melihat motor Aryo lagi. Dia melihat ada seseorang yang duduk di belakangnya. Sosok wanita itu. Sosok itu menatap Lastri dengan penuh kebencian. Siapa sosok wanita itu? Kenapa wanita itu selalu mengikuti Aryo? Kenapa dia selalu mengganggunya? Dan apa maunya? Pertanyaan-pertanyaan tentang sosok itu semakin mengusik pikirannya. Di saat hati Lastri mulai yakin sepenuhnya pada Aryo, selalu saja ada gangguan ini itu yang mencoba menggoyahkan pendiriannya. Lastri kemudian masuk dan menutup pintu. Ia melangkah ke ruang makan, namun langkahnya terhenti saat ia mendengar percakapan Dewi dan ibunya yang terdengar sampai ruang depan. Dewi menanyakan kenapa ibunya tidak menyampaikan pesan tamu yang datang saat Lastri disuruh ibunya pergi belanja ke pasar. Lastri yang mendengar itu mencoba untuk tak mengeluarkan suara sedikit pun. Namun Bu Marni masih saja diam. Dewi memberitahu ayahnya kalau tamu itu adalah keluarga mendiang istri Aryo dari kota. Dia mengatakan kalau Lastri harus berhati-hati dengan Aryo. Dia bahkan menyuruh untuk membatalkan pernikahannya. Namun ibunya malah memarahi Dewi. Dia mengatakan kalau Dewi tidak mendengar semua percakapan ibunya tadi. Menurut Bu Marni, jelas saja keluarga itu tidak akan setuju, karena mereka tidak akan rela harta Aryo menjadi milik istri barunya. Namun Dewi ngotot
kalau ia mendengar semuanya dengan jelas. Ia mengatakan kalau tamu itu bukan keluarga istri pertama Aryo, melainkan istri kedua yang bunuh diri tepat sehari setelah pernikahannya. Tamu itu mengatakan kalau Aryo sudah memberi pelet kepada adiknya, sampai dia jatuh cinta pada Aryo, dan ia dijadikan tumbal perusahaannya, sama seperti mantan istri pertamanya yang meninggal 3 tahun lalu. Kemudian Lastri masuk ke dalam ruangan. Ia langsung bertanya kepada ibunya, apakah tamu itu meninggalkan nomor telepon? Karena Lastri ingin bertanya secara langsung. Bu Marni yang melihat Lastri masuk tentu sudah bisa menebak jika anaknya itu sudah mendengar percakapan mereka. Bu Marni tak bisa berkutik. Ia berikan secari kertas pada Lastri dari saku celananya. Malam itu juga, Lastri langsung menghubungi nomor telepon itu. Terdengar suara perempuan dari ujung telepon sana. Lastri lantas menjelaskan maksud dan tujuannya menelpon wanita itu. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya. Seusai sholat subuh, Lastri telah bersiap menunggu bis paling pagi. Setelah ia pamit kepada ayahnya untuk pergi ke kota untuk menemui wanita itu. Pak Saiful tak mampu melarang putri sulungnya karena dia berhak tahu semua hal mengenai calon suaminya itu. Setibanya di terminal kota, Lastri langsung mencari mobil Kijang dengan nomor plat yang dikirim kemarin semalam. Tak butuh waktu lama, Lastri melihat seorang wanita berdiri di samping mobil sembari melambaikan tangan kepada Lastri, seolah dia sudah tahu banyak tentang Lastri sebelumnya. Wanita itu memperkenalkan diri. Namanya Maya. Lastri pun memperkenalkan dirinya dan setelah itu mereka masuk ke dalam mobil untuk mencari tempat yang nyaman untuk memperbincangkan masalah mendiang adik Maya dan juga Lastri. Maya mengatakan kalau ia tidak bermaksud untuk menghancurkan pernikahan Lastri. Ia sudah mencoba mengabaikan, tapi ada sosok wanita yang terus datang setiap malam mengganggu hidupnya. Sosok itu selalu bilang jika Lastri tetap bersikukuh menikah dengan Aryo, maka nasib Lastri akan sama dengan nasib Wulan, adik dari Maya. Dulu Aryo adalah rekan bisnis Wulan. Mereka pacaran selama 1 tahun setelah istrinya meninggal dunia. Awalnya keluarga tidak ada yang mencurigainya, karena memang Aryo adalah lelaki yang baik juga sopan. Sampai tiba-tiba Wulan sering uring-uringan dan marah-marah tidak jelas. Dia juga sering teriak-teriak memanggil nama Aryo dan bilang kalau ada wanita yang terus mengganggunya. Sempat pula keluarganya membawa Wulan ke orang pintar, dan dia bilang kalau Wulan kena pelet. Keluarganya sudah bingung antara melanjutkan pernikahan atau dibatalkan saja. Tapi karena Wulan sudah kelewat tergila-gila dengan Aryo, hingga keluarganya memutuskan untuk menikahkan mereka berdua. Sampai di malam setelah pernikahan, Wulan menyayat pergelangan tangannya berkali-kali hingga dia meninggal dunia. Maya menceritakan panjang lebar sambil terisak. Lastri tak percaya dengan apa yang telah ia dengar dan masih tetap diam. Maya kemudian mengeluarkan sebuah album foto dari dalam tasnya. Bukti pernikahan Aryo dan adiknya. Lastri membuka satu persatu lembaran foto itu. Dia melihat Aryo dan wanita di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun putih. Tubuhnya begitu kurus, bahkan terlihat seperti tulang yang hanya dilapisi kulit. Terlihat wajahnya yang tak berhias sedikit pun. Wulan tampak tersenyum bahagia, seolah itu hari terindah baginya. Namun di sebelahnya, terlihat kesedihan di wajah Aryo. Tiba-tiba pandangan Lastri tersedot ke alam bawah sadarnya. Ia seolah dapat melihat kejadian saat Wulan meninggal. Gaun putih yang Wulan pakai dipenuhi darah. Dia bunuh diri di dalam kamar mandi. Dan sosok itu, sosok wanita bergaun merah itu tengah tertawa saat melihat darah yang terus keluar dari pergelangan tangan Wulan. Maya terus mengguncang-guncang tubuh Lastri saat dia melihat Lastri mengerang kesakitan dengan mata yang masih terpejam. Maya seketika khawatir. Lastri kemudian kembali tersadar saat dia mendengar ponselnya berdering. Aryo menghubungi untuk menelponnya. Ponsel masih terus berdering, namun Lastri abaikan telepon dari Aryo. Bunyi pesan berkali-kali terdengar saat Lastri lihat semua pesan itu dikirim oleh Aryo. Ia meminta Lastri mengangkat teleponnya. Rupanya ia sudah mendengar semuanya dari ibu, dan dia bermaksud menjelaskan semuanya. Lastri tetap tak menggubris pesan itu. Lantas Lastri mengucapkan terima kasih kepada Maya atas semua informasi yang telah disampaikan padanya, dan setelah itu ia pamit pulang.
Sesampainya Lastri di halaman rumah, Lastri melihat Aryo tengah duduk di teras menanti dia pulang. Aryo berlari menghampiri Lastri, namun tatapan mata Lastri tampak telah terlanjur kecewa. Dengan wajah memelas, Aryo berusaha menjelaskan semuanya. Lastri tidak kuasa menahan air matanya. Ia tidak menyangka selama ini Aryo berbohong. Banyak rahasia kelam Aryo yang sulit ia terima. Aryo bersikeras menjelaskan semuanya, namun tak digubris oleh Lastri. Dia lantas masuk ke dalam rumah seraya berkata, "Mungkin kita memang tidak berjodoh, Mas. Dari awal ini memang terlalu indah untukku." Aryo berteriak memanggil nama Lastri saat Lastri menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Keluarga Lastri duduk di ruang tamu. Tentu mereka menyaksikan pembicaraan itu dari balik jendela. Tak ada yang berani berkomentar sedikit pun saat Lastri masuk dan menutup pintu kamarnya. Berita tentang gagalnya pernikahan Lastri dan Aryo dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Seakan peristiwa itu merupakan aib bagi kedua keluarga itu. Banyak yang berspekulasi negatif tentang peristiwa itu. Yang paling umum adalah keluarga Lastri lebih dulu tahu jika Lastri akan dijadikan tumbal oleh Aryo. Aryo dan keluarganya pun tak mampu berbuat apa-apa. Fitnah itu terus mereka terima, seolah hal itu adalah hal yang sudah biasa bagi mereka. Terlebih kekayaan yang Aryo dapatkan menambah kecurigaan warga di sekitar. Sebulan telah berlalu, namun sosok wanita bergaun merah itu masih terus mengganggu Lastri. Sampai puncaknya saat Lastri pulang malam dari rumah Ibu Lurah setelah mengantar kue pesanannya. Jalan nampak begitu lengang dan warung-warung masih banyak yang buka sepanjang jalan. Sekelebat bayangan merah melintas di depannya. Lastri pun berhenti dan memarkirkan motornya di pinggir jalan. Dia mengucek matanya untuk memastikan tak ada debu di matanya. Sampai tiba-tiba terlihat sosok wanita bergaun merah melayang tepat di depan atas kepalanya. Sosok itu perlahan turun di hadapan Lastri. Dia tertawa dengan keras, lantas mencekik leher Lastri dengan kuat, sampai sulit untuk bernafas. Hingga Lastri jatuh tak sadarkan diri. Warga yang melihat itu pun segera menolong dan membawa Lastri ke rumah sakit. Saat Lastri tersadar di rumah sakit, Dewi menjelaskan awal mula kakaknya dibawa ke rumah sakit. Orang-orang yang menolong Lastri mengatakan kalau Lastri tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan mencekik lehernya sendiri, kemudian jatuh pingsan. Lastri hanya terdiam. Dewi juga memberitahu kalau Aryo datang saat Lastri belum sadar. Dia juga yang mengurus administrasi, kemudian dia pamit pulang. Belum sempat Dewi menyelesaikan ucapannya itu, Lastri langsung memotong ucapan adiknya. Ia bertanya keberadaan ibu dan bapaknya. Dewi memberitahu jika ibu dan bapaknya sedang menunggu kedatangan Dimas, adiknya yang di luar kota. Dimas memang sudah berencana pulang karena sedang libur semester. Lalu ibunya memberitahu kalau Lastri kecelakaan. Jadi ia langsung datang ke rumah sakit. Dimas memeluk Lastri saat ia melihat kakak sulungnya itu. Dimas memang adik yang paling dekat dengan Lastri. Bahkan bisa dibilang kalau Lastri lah yang merawat Dimas sejak dia masih bayi. Lastri tak melihat ibu dan ayahnya sampai ia menanyakannya pada Dimas. Namun tak lama kemudian Bu Marni masuk ke dalam kamar itu. Ibu dan ayahnya masuk bersama seseorang yang sudah sangat Lastri kenal. Mereka datang bersama Andi, mantan pacar Lastri dahulu. Lastri terpaku seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini adalah kali pertama ia bertemu lagi dengan Andi setelah peristiwa undangan pernikahan Andi yang dikirim via pos. Pak Saiful tersenyum saat ia melihat keadaan anak sulungnya itu mulai membaik. Sedang Ibu Marni tak berucap sepatah kata pun. Tak selang berapa lama mereka pun keluar dan membiarkan Andi tetap di ruangan itu. Dimas menarik tangan Dewi sekuat tenaga agar mau keluar dari ruangan itu. Lastri mengangguk pada Dewi seakan kedatangan Andi bukan lagi masalah bagi dirinya. Mungkin Lastri sudah benar-benar melupakan tentang perasaannya pada Andi. Andi mengucapkan permintaan maaf. Mungkin 1000 kali pun tak akan cukup untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan pada Lastri. Ia tak berharap banyak Lastri akan memaafkannya, karena ia pun sulit untuk memaafkan dirinya sendiri. Tapi ia meminta izin untuk bercerita sedikit tentang alasannya memutuskan itu semua. Mungkin bagi Lastri ini terdengar hanya sebagai pembelaan diri. Namun Andi berharap dengan cerita ini dapat sedikit meringankan luka yang pernah ia beri kepada Lastri.
Lastri mengizinkan Andi menceritakan semuanya, dan ia siap mendengarkan hanya sebatas sebagai teman lama. Andi tersenyum seolah ia melihat Lastri yang dulu telah kembali. Andi mulai bercerita. Ia mengatakan istrinya meninggal sebulan setelah mereka menikah, dan istrinya meninggal setelah melahirkan bayinya. Lastri mengerutkan keningnya, karena ia belum bisa mencerna apa yang baru saja ia dengar. Kemudian Andi melanjutkan, istrinya hamil 8 bulan saat ia menikahinya. Berulang kali istrinya mencoba bunuh diri karena malu, tapi upaya itu bisa digagalkan oleh orang tuanya. Ayahnya adalah dosen di kampus Andi, dan ia memohon agar Andi mau menikahi putrinya demi status bayi yang tengah dikandungnya. Awalnya Andi menolak, tapi lama-kelamaan Andi merasa kasihan dan ditambah ayah dari jabang bayinya kabur entah kemana. Andi meminta maaf karena baru menceritakan semuanya sekarang. Ia berniat pulang ke kampung saat itu, tapi ia tidak bisa karena bayi itu. Andi sudah menyayangi bayi itu seperti anaknya sendiri, dan sampai saat ini Andi dan ibunya masih tinggal di rumah mertuanya. Ia juga sudah menceritakan tentang Lastri kepada mereka semua. Lastri bingung, kenapa Andi baru sekarang menceritakan semuanya. Aryo menjelaskan bahwa kemarin ada seseorang yang datang ke rumah. Ia menceritakan semua tentang Lastri, tentang bagaimana hidup Lastri selama ini, dan dia berharap Lastri bisa bahagia ke depannya. Maka dari itu, ia meminta bantuan Andi untuk datang menemui Lastri dan meminta maaf padanya. Lastri penasaran, siapa nama orang itu? Andi menyebutkan namanya adalah Aryo. Lastri terkejut. Ternyata Andi mengetahui kalau Aryo itu calon suami Lastri. Sejujurnya Andi tidak kenal dekat dengan Aryo. Namun ia adalah senior Andi di kampus. Dulu, Aryo adalah mahasiswa yang paling dekat dengan mertuanya. Kemarin dia datang ke rumah Andi. Andi menduga Aryo tahu tentang hubungan Lastri dan Andi dulu. Makanya ia meminta Andi untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan meminta maaf dengan tulus pada Lastri. Mungkin Lastri belum tahu banyak tentang Aryo. Namun Lastri bisa menanyakan itu kepada ayah mertua Andi. Aryo sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Dan Andi berharap Lastri tidak termakan dengan gosip murahan dari warga kampung sana. Namun Lastri menimpali bahwa itu semua bukan gosip. Lastri sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aryo tidaklah sebaik yang dipikirkan. Andi lalu mengatakan, apa yang Lastri lihat belum tentu sebuah kebenaran. Bahkan jika itu terlihat begitu nyata. Kadang kita harus membuka diri untuk menerima kemungkinan lain dan alasan kejadian yang muncul dalam hidup kita. Tak berselang lama Andi pun pamit, dan sebelum ia pergi, ia selipkan secari kertas dalam genggaman tangan Lastri. Lastri melihat kertas itu. Kertas yang bertuliskan alamat rumah Andi, dan dia simpan ke dalam tasnya. Lastri mencoba memejamkan matanya sampai tiba-tiba mimpi itu datang lagi. Mimpi tentang seorang wanita yang tengah bersimpuh di kaki suaminya. Kini wajah si suami terlihat jelas oleh Lastri. Dia adalah Aryo. Sebelum sang suami itu menoleh ke arah Lastri, sosok wanita itu terbang menghampiri Lastri yang sedang berdiri melihat keduanya. Sosok wanita itu mengatakan agar Lastri menjauhi suaminya sambil menyemburkan darah dari mulutnya. Mata sang suami beradu tatap dengan mata Lastri. Ia menatap Aryo dengan air mata yang berlinang di pipinya. Sebelum Lastri dapat berkata, badannya diguncang-guncang oleh seseorang. Dewi dengan wajah panik berusaha membangunkan kakaknya. Lastri berteriak-teriak sambil memanggil nama Aryo. Ia bermimpi tapi terasa nyata. Bagaimanapun, ia harus mencari tahu hal yang sebenarnya. Selang beberapa hari, Lastri sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah menjadi lebih baik. Keesokannya pun dia meminta izin pada orang tuanya untuk pergi ke rumah Andi bersama Dewi. Selama 2 jam perjalanan, sampailah mereka di terminal. Andi pun sudah menunggu dengan mobilnya yang sebelumnya telah Lastri kabari. Mobil telah sampai di rumah mertua Andi. Rumah yang lumayan besar dengan halaman yang luas. Di teras sudah menunggu seorang laki-laki parubaya dengan seorang bocah kecil di sampingnya. Andi mengajak mereka turun dan mengenalkan 2 orang itu sebagai ayah mertua dan anaknya. Namanya Pak Abidin dan cucunya Firman. Tak menunggu lama mereka pun masuk dan obrolan pun langsung menjurus ke inti masalah mereka. Pertama-tama Pak Abidin meminta maaf kepada Lastri. Gara-gara keegoisannya, ia harus menghancurkan perasaan Lastri sekeluarga.
karena jujur itu adalah pilihan tersulit yang pernah ia alami. Di satu sisi, ia ingin melihat anaknya hidup normal, namun di sisi lain, ia justru menghancurkan hidup orang lain, dan ternyata juga hidup anaknya sendiri. Pak Abidin menjelaskan dengan berlinang air mata. Namun Lastri mengatakan kalau itu sudah menjadi cerita masa lalu, dan alangkah baiknya tidak usah diungkit lagi. Lagi pula masalah jodoh itu Tuhanlah yang mengatur. Jika dipaksakan pun, kalau Lastri memang tak berjodoh dengan Andi, pasti tidak akan jadi, terlepas apapun itu alasannya. Pak Abidin tersenyum dan mengangguk-anggukan kepalanya. Andi pun pamit untuk mengantar Firman ke tempat ibunya dan obrolan pun berlanjut. Pak Abidin kembali bercerita. Setelah putrinya meninggal, istrinya sangat syok dan sering sakit-sakitan. Sampai akhirnya almarhumah meninggal setahun setelahnya. Mungkin itulah alasan kenapa Andi tidak mau menikah lagi atau pergi meninggalkan rumah ini. Ia juga sudah memaksa Andi untuk menikah dan membawa istri barunya untuk tinggal bersama di sini, tapi selalu ditolak. Ditambah, ibunya Andi juga tinggal di belakang rumah. Jadi, Pak Abidin merasa sangat terbantu. Lastri hanya mengangguk sembari tersenyum. Lastri pun membahas Aryo. Ia ingin mendengar tentang Aryo langsung dari Papa Abidin sendiri. Menurut Pak Abidin, Aryo itu salah satu mahasiswa yang paling cerdas di kelas. Dan bukan cuma itu saja. Dia adalah anak yang sangat baik. Dulu ia sempat akan dijodohkan dengan putri Pak Abidin jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Tapi ia tidak mau. Katanya sudah ada gadis yang ia sukai. Lastri pun bertanya, apakah gadis itu yang pernah menjadi istrinya? Pak Abidin kembali menjawab, gadis yang dibilang Aryo adalah gadis dari kampung halamannya. Dan baru kemarin-kemarin setelah Aryo datang ke sini, Pak Abidin baru tahu kalau orang yang dimaksud Aryo adalah Lastri sendiri. Lastri dan Dewi saling bertatapan seolah tak percaya dengan apa yang mereka dengar dari mulut Pak Abidin. Pak Abidin beranjak pergi ke kamarnya dan kembali membawa sebuah album foto. Pak Abidin meletakkan album foto kelulusan itu di atas meja dan mulai dibukanya satu demi satu lembaran foto itu. Sampai tangannya terhenti pada satu halaman yang di situ ada foto Aryo dan jauh di sebelah pojok kanan ada foto seorang wanita cantik. Pak Abidin mengatakan kalau wanita itu adalah Sukma, almarhumah istri Aryo. Lastri tak bisa berkata apa-apa saat dia melihat foto itu dengan seksama. Dia adalah wanita yang sama dengan sosok wanita bergaun merah yang selama ini mengganggunya. Wanita itu cantik, tapi sayangnya kecantikan itu bukan murni anugerah dari Yang Kuasa, namun juga dari hasil karya ayahnya Sukma, jelas Pak Abidin. Lastri yang mendengar itu bingung. Kemudian Pak Abidin menjelaskan kembali. Wanita itu memakai susuk di sekujur tubuhnya dan sudah kelihatan dari auranya juga. Sudah menjadi rahasia umum jika dia tergila-gila pada Aryo. Bahkan bisa dibilang saat itu dia seperti penguntit bagi Aryo. Padahal dia itu sangat terkenal di kalangan mahasiswa lainnya. Ayahnya Sukma adalah seorang dukun terkenal di Pulau Surang sana. Dia datang ke kota ini atas permintaan Sukma. Dan dia juga yang paling berperan dalam pernikahan Aryo dan putrinya. Lastri penasaran apakah Aryo mengetahui kalau ayahnya Sukma seorang dukun. Kemudian Pak Abidin mengatakan, sebenarnya Aryo sudah tahu masalah kejiwaan Sukma dan tentang susuk yang dia pakai. Aryo hanya merasa iba karena selama ini Sukma dikenal sebagai anak yang ramah dan baik. Namun rasa iba Aryo itu disalahartikan oleh Sukma, hingga dia meminta bantuan ayahnya untuk membuat Aryo mau menikahinya. Yang pasti, Aryo dijebak dan pilihan satu-satunya hanyalah menikahi Sukma. Pernikahan mereka awalnya baik-baik saja, namun sikap Sukma semakin hari tingkahnya semakin aneh. Terlebih setelah beberapa tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai keturunan. Puncaknya setelah beberapa hari dia menemui ayahnya, dia sering mual dan sakit-sakitan. Bahkan di sekujur tubuhnya mulai dipenuhi dengan nanah yang terus-menerus mengeluarkan darah. Aryo, anak malang itu harus merawat seorang diri istrinya karena tak ada satupun rumah sakit yang sanggup menangani penyakit istrinya itu. Sukma selalu memakai gaun berwarna merah dan meminta Aryo membelikan yang baru jika gaun itu sudah dipenuhi darah dan nanah. Dia merasa jika gaun merah bisa menyamarkan warna darah di tubuhnya. Sampai suatu hari,
ayahnya Sukma datang ke rumah dan meneriaki Aryo. Dia bersumpah akan menghancurkan hidup Aryo jika sampai terjadi apa-apa pada diri anaknya itu. Lastri pun menanyakan tentang Wulan. Apakah mungkin itu juga karena Sukma? Pak Abidin menjawab, itu adalah perbuatan ayahnya Sukma. Sukma terperangkap di dunia ini dan terus menghantui hidup Aryo dan orang-orang yang dekat dengannya. Itu pun karena ulah ayahnya juga. Sukma tak bisa pergi dengan tenang karena jiwanya masih dipenuhi dendam. Dan Wulan adalah salah satu korbannya. Dia memang tidak membunuhnya secara langsung, tapi dia menyerang kejiwaan Wulan, sampai dia menyerah dan bunuh diri. Aryo bercerita kepada Pak Abidin kalau Lastri adalah wanita paling kuat dan tegar yang pernah ia kenal. Dan setelah Pak Abidin melihat langsung, ternyata Aryo benar. Karena Pak Abidin tahu, Lastri juga sering diganggu arwah Sukma. Sukma berusaha menyerang kejiwaan Lastri, tapi karena iman Lastri kuat, membuat dia selalu gagal. Sampai akhirnya dukun itu menyerang Lastri secara langsung. Itulah kenapa Lastri sampai mengalami kecelakaan. Lantas Dewi bertanya, kenapa Aryo tidak menceritakan semuanya dari awal? Pak Abidin menjawab, sebenarnya Aryo mau menceritakan semuanya setelah pernikahan nanti. Namun ternyata dukun itu telah menyerang keluarga Wulan terlebih dahulu. Sampai keluarganya Wulan datang ke rumah Lastri. Di saat Aryo mau menjelaskan, semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba Lastri berdiri. Ia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Abidin atas semuanya. Ia mengatakan kalau ia harus pergi secepatnya ke suatu tempat, dan ia menyuruh Dewi untuk pulang sendiri. Lastri menemukan pangkalan ojek, dan dia menunjukkan secari kertas pada salah satu pengojek di sana. Mereka pun berangkat ke alamat yang dituju. 40 menit akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang sangat megah. Perlahan Lastri mendekat ke pintu gerbang, dan menekan bel sampai muncul seorang satpam dari dalam gerbang itu. Lastri mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Maya. Tak berselang lama, Maya datang sembari mempersilahkan Lastri duduk di ruang tamu. Lastri ingin meminta tolong kepada Maya. Ia ingin diantarkan ke orang pintar yang dulu menangani Wulan. Sebenarnya Lastri belum yakin, tapi kalau mereka pergi ke sana, mungkin mereka bisa mengungkap kebenaran di balik kematian Wulan. Tanpa pikir panjang, Maya langsung mengambil kunci mobilnya dan mereka bergegas. Jam baru pukul 7 malam, namun jalanan sudah mulai sepi. Jarang kendaraan yang berlalu lalang bersamaan dengan mobil Maya, ataupun dari arah sebaliknya. Sesuatu yang besar jatuh menimpa atap mobil Maya. Maya pun panik. Namun Lastri menyuruh Maya untuk mengacuhkannya saja dan terus fokus mengemudi. Maya mengangguk tanda mengerti. Namun gangguan itu terus berlanjut. Atap mobil seakan diinjak-injak oleh seseorang, hingga menyebabkan mobil sedikit oleng. Maya melirik Lastri dan tangannya gemetaran. Lastri tetap meminta Maya untuk terus jalan. Lastri mencoba menenangkan Maya dan mengajaknya untuk membaca ayat Al-Quran yang mereka hafal. Namun bukannya berhenti, gangguan itu malah menjadi-jadi. Kini sosok wanita bergaun merah dengan darah di sekujur tubuhnya berdiri di tengah jalan menghadang mobil yang mereka naiki. Maya sekuat tenaga menahan tangisnya, sampai dia terobos sosok wanita itu, dan sosok itu pun menghilang entah kemana. Perjalanan terasa begitu panjang hingga Maya meminta untuk beristirahat sejenak. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, mereka sampai di sebuah rumah yang gelap dan suram. Maya tampaknya masih ragu untuk turun, namun ia beranikan diri karena ada Lastri bersamanya. Maya mengetuk pintu sembari memanggil Mbah Sugeng. Ruangan tengah dipenuhi dengan ukiran kuno dan lukisan-lukisan di sekitar dinding. Sampai mata Lastri tertuju pada sebuah lukisan seorang perempuan di pojok kiri atas. Maya begitu kaget saat melihat lukisan itu, yang tak lain dan tak bukan adalah sosok yang selama ini menghantui dirinya. Kemudian terdengar suara tawa menggelegar memenuhi seisi ruangan. Ada sosok pria tua yang keluar dari balik pintu. Dia menyeringai melihat kedatangan Lastri dan Maya. Di sanalah Maya mulai menyadari kalau selama ini Wulan sakit karena ulah dukun itu sendiri. Lalu pria itu mengatakan kalau Wulan pantas mati. Dia tidak berhak hidup bahagia dengan Aryo di saat anaknya harus mati secara mengenaskan. Dan Lastrilah selanjutnya.
Ia berseru sembali menuju ke arah Lastri dengan penuh emosi. Lastri memberanikan diri, mengatakan kalau Sukma mati karena ulahnya sendiri, dan ayahnya lah yang menghancurkan hidupnya. Pria itu marah. Ia mengatakan kalau anaknya hampir mati karena tergila-gila pada Aryo. Anaknya mengorbankan tubuhnya untuk menjadi sarang setan. Susuk itu ia sendiri yang memasangkan kepada anaknya. Ia pun tahu resikonya. Tapi pria itu tidak bisa menolak permintaan gadis yang malang itu. Tiba-tiba perabotan rumah bergetar dengan sendirinya. Lukisan berjatuhan membuat Maya semakin ketakutan. Dia memegang tangan Lastri dengan erat. Sosok itu muncul dari belakang Mbah Sugeng. Sosok Sukma dalam wujud yang menyeramkan melayang di atas kepala ayahnya. Seakan mereka siap menyerang Lastri dan Maya saat itu juga. Mbah Sugeng mengatakan kalau anaknya rela menjadi pendosa seumur hidup hanya karena dia tidak mau kehilangan suaminya. Setelah tubuhnya dipenuhi susuk, dia rela jiwanya diserahkan kepada iblis karena dia ingin memberikan keturunan kepada pria yang dicintainya itu. Lastri berteriak. Dia membela Aryo. Ia mengatakan kalau Aryo sudah tahu tentang susuk itu jauh sebelum ia menikahi putrinya. Ia rela menerima kenyataan itu dan tetap memilih putrinya sebagai istri. Justru, merekalah yang dihantui ketakutan dan kegelisahan itu, hingga membuat keputusan bodoh. Aryo pun tahu kalau semua ini adalah perbuatan Mbah Sugeng. Dan dukun itulah yang menghancurkan masa depan putrinya sendiri. Sosok wanita itu berubah menjadi sosok Sukma yang dulu, jauh sebelum ia memakai susuk di tubuhnya. Ia kemudian menyentuh tangan ayahnya. Sugeng pun menatap Sukma. Ia meminta maaf sembari meratapi nasib anaknya. Sukma tersenyum ke arah ayahnya, namun sesaat kemudian dia berubah kembali menjadi sosok yang menyeramkan. Dia cekik leher ayahnya dan mengangkat tubuh tua itu lantas membanting ke lantai dengan begitu keras. Lantainya retak, begitu juga dengan tubuh ayahnya yang remuk berlumuran darah. Ia mati di tangan iblis yang menguasai raga anaknya. Maya berteriak ngeri melihat itu, namun Lastri memegang tangannya dengan erat. Lastri henti-hentinya berdoa. Sosok Sukma menoleh ke arahnya. Ia melayang perlahan mendekati Lastri. Sukma berhenti tepat di depan Lastri dan mengusap rambut Lastri perlahan. Ia tertawa nyaring saat melihat Lastri terus berdoa tanpa henti. Sampai tiba-tiba pintu didobrak dari luar. Terlihat Aryo dan Pak Abidin datang. Pak Abidin langsung membawa Mayang yang hampir pingsan ke mobilnya. Sedangkan Aryo menghampiri Lastri dan menggenggam tangannya erat. Aryo berucap pada sosok itu, dunianya bukan di sini. Hubungannya dengan Sukma sudah berakhir. Ia meminta Sukma untuk membiarkan Aryo menjalani hidupnya sendiri. Sukma pernah ada sebagai seorang istri yang ia sayangi. Biarkan kenangan indah itu tersimpan dalam memorinya. Biarkan ia mengenangnya sebagai Sukma yang baik hati, bukan Sukma yang seperti sekarang ini. Sukma terdiam, namun perlahan ia kembali menjadi sosok yang dulu ia kenal. Lastri yang melihat kejadian ini sebelumnya segera menarik tangan Aryo untuk segera pergi. Pak Abidin masuk ke dalam rumah itu sambil berteriak dan menyuruh mereka untuk pergi. Tidak ada gunanya berunding dengan iblis. Sosok Sukma kembali berubah menjadi menyeramkan. Kejadian yang menimpa Mbah Sugeng hampir terulang. Namun Lastri langsung menarik tangan Aryo dan mereka pun berlari keluar. Pak Abidin yang membawa korek langsung menyulutkan api di tempat yang sebelumnya sudah ia siram dengan bensin. Dengan diiringi doa dan bambu kuning di sekelilingnya, rumah itu habis terbakar dengan segala isinya. Aryo menyuruh Pak Abidin pulang sendiri karena ia membawa mobil. Sedangkan Aryo pulang dengan mobil Maya. Maya dibiarkan terbaring di jok belakang, sedangkan Lastri dan Aryo duduk di depan. Sepanjang perjalanan Aryo dan Lastri diam tak bersuara. Banyak hal yang ingin mereka bicarakan, namun mereka memilih untuk diam. Lastri menatap Aryo sembari berkata, "Aku ingin gaun pengantinnya warna biru, bukan yang putih apalagi merah." Aryo menatap Lastri. Mereka pun tersenyum bersama dan tertawa lega setelahnya. 3 tahun setelahnya, Aryo dan Lastri hidup bahagia sebagai suami istri, bersama buah hati mereka yang diberi nama Asmira.
Tepat bulan ini, Asmira berusia 2 tahun, dan Lastri sedang mengandung anak keduanya.